Tapi kalau bicara fee 10%, saya orang Kristen, Tuhan Yesus tahu, 1 rupiah pun tidak ada ke saya. Kasus dugaan korupsi pembangunan GOR Komitmen Kabupaten Kupang memasuki babak baru. Setelah menetapkan 5 tersangka dan memanggil mantan Bupati Kupang Korinus Masneno, penyidik Polres Kupang memanggil mantan Wakil Bupati Kupang Jerry Manafe sebagai saksi dalam perkara ini. Selama kurang lebih 5 jam memberikan keterangan kepada penyidik, Jerry Manafe menyampaikan beberapa fakta kepada sejumlah awak media. Politisi dari Partai Golkar ini menyebut, pada saat melakukan sidak bersama mantan Kejari Kabupaten Kupang pada 7 April 2020 lalu, ia sudah memberi peringatan kepada Kadispora untuk segera melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK lantaran pekerjaan pembangunan GOR sudah melewati masa adendum. Pasca sidak, Jerry Manafe juga kembali bertanya kepada Kadispora menyangkut PHK kepada pihak ketiga, dan Kadispora menjawab sudah. Namun faktanya, Kadispora tidak menjalankan masukan dari mantan Wakil Bupati Kupang dan kini berujung ditetapkan sebagai salah satu tersangka. Ya, keterangan sebagaimana yang saya tahu mengenai GOR saya sampaikan semua. Seperti apa yang saya tahu, yang saya turun, saya lihat waktu sidak bersama Ibu Kejari, Ibu Shirley, kita lihat dan kita berikan peringatan-peringatan, warning-warning mengenai kegiatan tersebut, baik fisik, baik masa kerja, baik undang-undang atau aturan-aturan keuangan kita sampaikan sekitar itu. Berarti sebenarnya dari dulu sudah ada potensi bermasalah itu pembangunan GOR, ke Bapak? Saya kira semua pekerjaan itu ada potensi bermasalah kalau sudah tidak sesuai dengan kontrak. Pekerjaan apa saja punya potensi bermasalah kalau melaksanakan pekerjaan itu tidak sesuai dengan kontrak. Begitu. Pekerjaan itu tidak sesuai dengan kontrak apa? Kenapa? Pekerjaan yang dilakukan GOR itu tidak sesuai dengan kontrak. Tanah apa? Ya, kalau saya melihat bahwa itu jelas di kontrak ada masa waktu pekerjaan, ada juga masa waktu adendum, dan juga harus ada waktu yang kalau memang tidak memungkinkan harus di PHK, pemutusan hubungan kerja. Yaitu sudah harus melewati tahapan itu. Jadi tahap-tahapnya dia punya berapa hari kerja sesuai kontrak kerja, terus bagaimana dia punya adendum selama berapa lama, dan dia harus selesai di dalam range waktu itu. Kalau setelah range waktu itu ya dia harus kena denda, dan juga dia punya jaminannya harus diambil, dan juga dia harus dikenakan PHK. Nah, tugas itu adalah tugas daripada PPK dan pengambil keputusan, begitu. Kalau wakil bupati bukan tugasnya di situ. Wakil bupati itu sesuai Undang-Undang 23 itu adalah pengawasan. Dan saya sudah melaksanakan pengawasan itu dan tidak sendiri. Saya pengawasan turun bersama juga dengan APH, dalam hal ini kejaksaan. Artinya Bapak kan siap buka-bukaan dalam kegiatan kasus ini? Bukan buka-bukaan, mau buka-bukaan apa? Jangan bilang buka-bukaan. Apa yang saya tahu, apa yang saya lihat, dan apa yang saya sampaikan, saya akan sampaikan. Tidak ada buka-bukaan. Kalau buka-bukaan itu berarti ada sesuatu yang tersembunyi. Untuk diketahui, penyidik Polres Kupang menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus dugaan pembangunan GOR Komitmen, termasuk Kadispora Kabupaten Kupang, kontraktor pelaksana, dan kontraktor pengawas, dengan kerugian negara sekitar 5,3 miliar rupiah. Clemens Funita, FB TV, melaporkan.